Hatim Al-Asham. Artinya ini kurang bagus. Nama beliau Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Namanya Hatim. Ya, cuman julukannya rada jelek. Julukannya rada kurang enak. Yaitu Al-Asham. Apa Al-Asham? Yaitu tuli alias budak, alias bolot. Jadi Al-Asham, si Hatim yang bolot begitu, si Hatim yang budak. Kira-kira enak gak tuh namanya? Kurang enak ya, julukannya kurang bagus. Tapi masyhurnya semenjak beliau hidup, beliau dipanggil dengan panggilan tersebut dan beliau gak marah. Maka diabadikanlah dalam kitab-kitab ya tasawuf, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih, nama seorang ulama yaitu Hatim. Hatim julukannya Al-Asham, Hatim si tuli atau Hatim si budak, si bolot ya. Kenapa kok beliau dijuluki Al-Asham? Ya, karena kita di dalam Al-Quran menemukan kalimat summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ada di mana tuh suratnya? Ayat apa tuh? Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Itu di Al-Baqarah ya. Jadi Al-Asham summun, yang tuli, yang tidak dengar, alias budak. Kalau bahasa kita lebih parah alias bolot. Kenapa kok dijuluki begitu? Nah, diceritakan nih Pak, bahwasanya beliau ini seorang ulama yang faqih, seorang ulama yang hebat, yang cerdas. Kemudian pada satu hari datang seseorang perempuan, ibu dan anaknya, anak gadis, itu datang kepada Hatim. Itu belum ada julukannya saat itu, Hatim saja, Syekh Hatim. Datang ke rumahnya menanyakan satu persoalan, menanyakan satu hukum dalam agama. Nah, ketika si perempuan ini, si ibu lagi nanya kepada Hatim, nggak sengaja ini anaknya perempuan yang udah gadis keluar angin, alias kentut, ya, alias kentut. Jadi lagi enak-enak diskusi, terus si ibu ini lagi enak-enak nanya kepada sang kiai, sang Hatim ini, si anaknya perempuan kentut ya, bro, gitu ya. Maka ini si ibu sama si anak merah mukanya, malu, malu. Ya, itu dia datang pengen nanya di rumahnya si Hatim tadi, nggak sengaja keluar angin, udah banget lagi. Akhirnya karena melihat wajah ibu dan si anak ini malu, tertunduk ya wajahnya, kepalanya, si Hatim tadi langsung pura-pura budak. Jadi asalnya ini Pak sebenarnya kagak budak, cuman pura-pura budak. Apa kata Hatim? Irfa'i sautaki. Ibu tadi ngomong apa ya? Saya kurang dengar begitu. Coba angkat lagi suaranya. Ya angkat lagi. Jadi saya biar dengar deh, kata si Hatim tadi. Kata si anaknya, bu, ternyata si kiai budak ya begitu. Iya, ternyata kiai kagak dengar saya kentut. Alhamdulillah. Tuh ya. Jadi asalnya Pak pura-pura budak. Nah si ibu sama si anak ini ya melihat keadaan itu, menyangka kalau beliau itu memang budak. Ya memang beneran budak, beneran bolot. Akhirnya semenjak itulah, gara-gara si perempuan ini sekampung senegeri tahu ya kalau Syekh Hatim ini budak. Mau nggak mau dia setiap keluar rumah jadi pura-pura budak. Lama-lama budak beneran gitu. Iya, lama-lama budak. Jadi awalnya pura-pura. Ya ternyata yang dilakukan oleh pelawak kita, komedian tua senior kita, sudah dilakukan oleh ulama. Jadi Haji Bolot itu ngikutin Syekh Hatim beliau. Ya, Haji Bolot ngikutin Syekh Hatim, sudah ada pendahulunya dia. Pura-pura kagak ada. Ya kan Bolot sama Malik berantem mulu ya Bang ya. Kalau dia bener ya, berantem mulu dia kalau ngaku. Bolot dari mana lu?
si hakim yang pura-pura tidak dengar. Padahal beliau aslinya kupingnya sehat, normal. Cuma karena biar kagak malu nih perempuan, ibu dan anaknya, dia pura-pura gak dengar. Nah ini juga satu hikmah yang luar biasa. Salah satu daripada sya'nul ulama, daripada kebiasaannya ulama yang memang jarang bisa diikuti, yang memang sulit untuk diamalkan, menutup aurat, menutup kejelekan, keburukan orang lain. Padahal kan itu perempuan nggak sengaja. Sebetulnya kalau Syekh Hakim bilang, ya atau dia dengar dia bilang dia bukan orang tuli, itu nggak jadi masalah. Cuma di sini poinnya Pak, pertama dia pengen menjaga daripada ya aib atau kejelekan orang lain. Jadi supaya orang lain nggak minder sama dia, orang lain nggak malu sama dia, orang lain nggak contoh sama dia. Akhirnya dia korbankan tuh satu indera pendengarannya, telinganya, ya seakan-akan dia nggak dengar. Jadi ini kudunya dicontoh Pak, jamaah rahimahumullah, apalagi khususnya kaum ibu, ya ibu-ibu yang pegang medsos, ibu-ibu yang suka tiktokan, yang suka instagraman, maka hati-hati. Jadi kalau kita melihat aib, melihat kejelekan, melihat keburukan orang lain, kalau memang itu tidak keluar dari batasan syariat, lebih baik kita rahasiakan. Lebih baik kita sembunyikan. Ini kan kadang-kadang kagak. Padahal informasinya baru cuma katanya. Ya, itu tuh si anu katanya, padahal belum faktanya, belum kenyataan. Maka Bapak Ibu jamaah, kita diingatkan kembali supaya kita sesama saudara muslim menjaga aurat, menjaga aib, menjaga kejelekan saudaranya. Jadi kalau kagak nggak berbenturan sama syariat, nggak keluar dari hukum agama, ya kita tutupin aja dah. Umpama nih ibu melihat temennya atur, ya asal lagi duduk di pengajian, asal lagi duduk di majlis, pengennya nyender kaki melonjol sambil ngupil gitu. Ya sambil ngupil lagi apa dalam gitu. Ya kalau emang itu kagak melanggar syariat, kagak apa-apa. Ya cuma ibu yang kakinya melonjol jangan ditepuk lagi ngupilin aja. Ya alhamdulillah. Kata malaikat tuh kaki lama gitu. Jadi ibu jamaah rahimahumullah, Bapak Ibu jamaah, ini adalah hatim al-asal. Betapa pentingnya Pak menjaga aib, menjaga keburukan, kejelekan orang lain. Kalau memang kejelekan, keburukan kita pengen dijaga, pengen dirahasiakan, pengen disembunyikan, pengen diprivasi supaya orang nggak tahu, maka kita duluan yang mulai. Jangan dibiasakan mulut ini, mata ini, telinga ini, jangan dibiasakan untuk mengumbar aib orang lain. Ini berat Pak. Ini teorinya gampang, tapi prakteknya berat. Apalagi di zaman teknologi yang super canggih sekarang, maka segala informasi bisa kita dapat, segala berita bisa kita dapat. Intinya pintar-pintar kita untuk menggunakan fasilitas nikmat berupa teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Jadi jangan sampai itu namanya handphone, isinya handphone itu ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada yang lain-lain, kita gunakan untuk mengumbar aib kesalahan orang lain. Nauzubillah min. Makanya kalau status lu baru yang megang HP, isinya status lu kalau enggak syukur kepada nikmat, kalau enggak mengingat Allah, mengingat Rasulullah, kalau enggak menyebarkan ilmu, udah itu aja. Apa yang keempat, informasi tentang apa? Kematian, tentang apa? Pernikahan, tentang apa? Undangan-undangan kebaikan, undangan taklim, undangan haul, undangan maulid, undangan selamatan, ya undangan pernikahan, undangan kawin kan gitu, undangan kawin lagi, waduh itu udah bebas. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, itu adalah gunanya media sosial. Jadi kalau di status WhatsApp ini kadang-kadang yang muda-muda Pak, ya, yang muda-muda, mudah-mudahan Bapak Ibu makanya, yang muda-muda isinya itu nyindir-menyindir, singgung-menyinggung, isu-mengisu, fitnah-menfitnah, mengadu domba, mencela, memaki,
menjustifikasi, menghakimi dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu jamaah boleh tanya ya sama ya orang-orang yang memang ada nomor saya, artinya berteman di WhatsApp, boleh tanya Ustaz Iwan, ya ada kemudian ada Pak Iwan, boleh tanya isi status saya itu dari mulai kenal ke sekarang bagaimana? Gak pernah nyindir orang, gak pernah maki orang, gak pernah nyinggung orang. Ya, Pak Indra sering komen, Ustaz itu statusnya lucu banget, orang dia kepalanya masuk tanah gitu. Ya, artinya apa? Status lucu-lucu aja, status bercanda saja, nggak lebih dari itu. Tapi kita lihat sekarang di zaman, Masya Allah, nggak berani tatap muka, nggak berani face to face, nggak berani ngomong langsung, di status WhatsApp dia ngomong. Ya, di status WhatsApp dia bicara, di status WhatsApp dia nyinggung, nyindir orang. Ini nggak benar, ini nggak baik. Artinya apa? Sebegitunya Syekh Hatim pada hanya suara angin, suara kentut, dia berusaha nutupin. Bahkan dia rela berkorban, dipanggil budak, dipanggil bolot sama orang. Apalagi kita yang semua fasilitas sudah Allah kasih, maka dari itu jaga baik-baik, jangan suka ngumbar aib orang lain. Insya Bapak Ibu jamaah, ya rahimahullah, ini nasihat dari Hatim Al-Asam. Apa isi nasihatnya? Kata beliau apa? Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li. Tidak ada satu hari di pagi hari, tidak ada satu waktu di pagi hari pada setiap harinya, illa wa yaqulu syaitanu li, kecuali setan itu berkata kepada diri saya setiap harinya, maka qulu wa ma talbasu wa ma ya tasbu aina tasbu. Hei Hatim, kamu itu kalau di pagi hari atau di hari-hari berikutnya kamu makan apa? Kamu berpakaian pakaian apa? Kamu tinggal di rumah apa? Lalu beliau menjawab, fa'aqulu lahu, maka aku jawab kepada setan tadi yang ingin meragukan keimanan dan keyakinanku, aqulul mauta, saya memakan rasanya kematian, wa al-busul kafana, wa al-basul kafana, dan saya memakai pakaian kematian yaitu kafan, wa asqulul qabra, dan saya tinggal di tempat tinggal kematian yaitu kuburan, qabr, fayahruqu minni. Ketika saya jawab begitu, itu setan kabur tergilir-gilir, kagak jadi godain saya, kagak jadi gangguin saya. Ini persis kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir lagi lewat di satu jalan di malam hari di padang pasir, tiba-tiba datang cahaya yang begitu terang. Kemudian ini cahaya tiba-tiba ngomong. Bayangin Pak, cahaya tiba-tiba ngomong. Ya, nggak tahu dari mana ini cahaya, nggak tahu dari suara apa, tiba-tiba dia berkata, Ya Abdul Qadir, ana rabbuka. Hei Abdul Qadir Jailani, saya ini Tuhan kamu, saya ini Allah. Kata cahaya itu Pak, ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Apa kata ini cahaya? Hei Abdul Qadir, mulai saat ini, mulai detik ini, saya sudah gugurkan kewajiban kamu. Kamu tidak perlu ibadah lagi. Gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah zakat, gak usah haji, gak usah ibadah apapun. Sudah saya gugurkan. Kamu sudah saya jamin masuk surga. Coba kalau kayak modelan saya dah atau kita dah, kira-kira Pak, kalau ada yang begitu tuh cahaya ngaku Tuhan, kita dibebaskan dari segala ibadah, kita bilang iya apa kagak kira-kira? Iya, kata ibu belum. Iya apa tuh? Iya. Lah enak banget ya. Pengennya kita kan begitu Pak. Pengennya kita dibebasin dari sholat, pengennya kita dibebasin dari puasa, pengennya kita dibebasin dari segala ibadah. Berarti kan kita benar-benar hamba yang VIP, hamba yang istimewa. Tapi Syekh Abdul Qadir ini bukan orang sembarangan. Syekh Abdul Qadir ini adalah Sultanul Auliya, rajanya para wali. Beliau nggak bisa ditipu, ya, beliau nggak bisa dijebak. Akhirnya ketika ini cahaya berkata saya Tuhan, saya gugurkan kewajibanmu, beliau ambil sendalnya dua-duanya langsung ditimpuk itu cahaya. Pas ditimpuk berubah jadi iblis. Ternyata itu cahaya adalah iblis yang menyerupai dan yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi ditempel Pak, di samping itu cahaya kabur betul si iblis tadi, gagal
untuk menjebak, untuk mengelabui daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ibu-ibu kalau bangun tengah malam, waktu di kamarnya lagi melihat cahaya, ambil sendal, timpet itu cahaya. Apa itu cahaya? Lakinya lagi bermain HP. Masya Allah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, jangan lu ya, jangan kesian benjol dah ya. Jadi Bapak Ibu jamaah, itu adalah rayuan gangguan. Jadi hikmah yang kedua yang kita dapat, hidup ini tidak terlepas daripada godaan, gangguan, rayuan kedua makhluk, bukan hanya satu. Ingat-ingat, dua makhluk ini jadi musuh yang nyata, jadi musuh yang abadi bagi kita semua. Yang pertama asyaitan, setan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sehingga kita semua ta'awuz, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, kita ta'awuz, kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan, gangguan, rayuan setan. Cuman kan kalau kayak kemarin puasa, kita tahu katanya kalau di puasa setan itu dikerangkeng, setan itu dipenjara. Tapi kok masih banyak di Ramadan orang berbuat maksiat, masih banyak orang yang berbuat dosa. Maka jawabannya yang kedua, musuh setelah setan adalah diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Ya, maka dari itu nih hawa nafsu ini Pak, kita sendiri yang punya, bukan bini kita, bukan anak kita, bukan cucu kita, tapi diri kita masing-masing punya musuh yang nyata, yaitu hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang berhasil bukan mengalahkan nafsu, bukan. Jadi kita tidak diperintahkan Allah untuk melawan hawa nafsu, tapi yang diperintahkan Allah adalah untuk mencegah hawa nafsu, untuk melarang hawa nafsu, untuk mengontrol hawa nafsu supaya tidak bermaksiat, supaya tidak menurutinya untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruhnya ini melawan hawa nafsu. Hawa nafsu maunya A, kita lawan, kita harus pilih B. Hawa nafsu pengennya B, kita lawan, kita pilih A. Jadi jangan sampai kita ditaklukkan dengan hawa nafsu. Kan kalau menurutin hawa nafsu Pak, jamaah rahimahullah, bahwa bapak yang beraktivitas dari pagi ya sampai sore, ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang usaha, ya semuanya punya aktivitas. Pulang sore hari jam 5, itu badan udah capek, itu badan udah lelah, ya mata udah mulai ngantuk, ya badan pengen rebah. Ya kalau nurutin hawa nafsu, kira-kira enakan di musola apa enakan di rumah aja? Oh, bapak jauh buat aku di rumah kan gitu, nonton sinetron kan gitu ya. Kalau mau nurutin hawa nafsu, enakan di musola di rumah? Di rumah. Itulah hawa nafsu, selalu memberikan kenikmatan, selalu memberikan kesenangan yang kita inginkan. Tapi kan kita melawan Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir ini pada saat ini berhasil melawan hawa nafsu. Alhamdulillah. Maka dari itu jangan ngalahin hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan untuk dikalahkan. Kalau hawa nafsu dikalahkan, kita kagak makan, kita kagak minum, kita kagak tidur, kita kagak kerja, kita kagak kawin. Kenapa? Persis kayak malaikat, nggak punya nafsu. Ya nafsu. Malaikat nggak punya nafsu. Malaikat nggak punya syahwat. Sehingga kerjaannya ibadah sampai hari kiamat. Belum ada malaikat itu melanggar perintah Allah. Ya, belum ada malaikat itu dosa, belum ada. Ya, makanya malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Ya, nggak bekerja seperti manusia, nggak kawin. Lagi kalau malaikat kawin Pak, besanannya gimana tuh kan gitu? Dari langit berapa ke langit berapa tuh? Masya Allah. Bagaimana ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, kita hidup tidak terlepas dari 3 jawaban Al-Imam Hatim Al-Asam. Yang pertama kata beliau, saya setiap pagi hari saya merasakan daripada pahitnya kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mati saya akan memakai pakaian kematian, yaitu kain kafan. Bagi laki-laki 3 lipatan, bagi perempuan berapa lipatan? Bagi perempuan 5 lipatan. Ya, bagi laki-laki 3, bagi perempuan 5. Ya,
kecuali diwasiatkan, ya maka bisa lebih, nggak boleh kurang, ya nggak boleh kurang. Jadi dia katakan pakaian saya yang terbaik nanti itu kain kafan. Kemudian setelah dibungkus di kain kafan, disolatkan, lalu dibawa ke kober, diuruk tanah 2 x 1 meter, kemudian dikuburkan, dimakamkan. Maka tempat tinggal terbaik, tempat tinggal kematian, yaitu adalah kuburan, adalah kober. Ya makanya pendahulu kita, para orang tua kita, para guru-guru, para kiai, para ustaz, para saudara kerabat kita yang sudah meninggal lama atau yang baru meninggal, kalau selama hidup kita saksikan mereka itu min ahlul khair, min ahlul jannah, ibadah kepada Allah, beramal soleh, tidak zalim, tidak maksiat, meninggal husnul khatimah, maka mereka sekarang sedang menikmati rumah istirahat yang terbaik. Mereka mendapatkan nikmat kubur. Tandanya apa? Tandanya malam ini setiap malam Jumat, tadi, besok dan seterusnya, tiap malam Jumat kita kirimin doa, kita kirimin yasin, kita kirimin tahlil, kita kirimin munajat untuk mereka di dalam kubur. Maka mereka gembira, mereka bahagia, mereka senang dikirimin pahala-pahala yang dibaca oleh keluarganya, oleh saudaranya, oleh teman kerabat tetangganya. Alhamdulillah. Jadi girang Pak, orang dikubur girang kalau dibacain yasin, dibacain tahlil, dibacain doa wahabah dan lain sebagainya. Sebab ya, yang selama ini selalu kita dengar ayat pahala nyampe, jangankan pahala, barang yang di dunia saja bisa sampai ke mereka. Nah, ini jangan dibuka. Ya, kadang-kadang kan kita hanya membantah orang-orang yang berpahaman pahala arwah, pahala yasin, pahala tahlil, pahala wahbah itu nggak sampai ke kuburan. Ya kan kita cuma bilang kalau lu nggak percaya mati aja dulu kan gitu. Tapi ini ada jawaban yang lebih yang menarik. Ya, dan ini saya bawakan. Ya mudah-mudahan udah pernah saya bahas, tapi saya ingatkan lagi. Di dalam kitab Jirahul Miskin, Al-Imam Al-Syekh Syekh bin Ahmad Al-Ka'af itu memberikan satu cerita. Boleh percaya boleh kan? Ya, boleh percaya boleh kan? Cuma saya yakin, ya karena ini yang bercerita ulama dan seorang waliullah dan diceritakan oleh guru saya, langsung diceritakan bahwasanya jangankan pahala yang masih hidup, barang-barang orang yang masih hidup dibawa ke kubur sampai kepada mereka. Ini satu cerita Pak, ya sederhananya nih, ada ibu-ibu meninggal, bukan sekarang, bukan Bu, ada ibu-ibu meninggal, almarhumah, udah 10 tahun lamanya. Dan ini almarhumah terkenal dulu waktu hidupnya sosialita, artinya dia selalu pakai pakaian yang bagus, mentereng, mahal gitu. Kemudian meninggal 10 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun, ini si ibu-ibu yang sudah meninggal Pak, itu masuk ke dalam mimpi tetangganya. Nah kebetulan tetangganya ini sahabat dekatnya sewaktu hidup, ya. Kemudian ya itu tetangganya dimimpikan, kamu kalau nanti sudah dekat-dekat mati, kamu wasiat kepada anak-anak kamu, titip salam dari saya, ini salamnya. Ya ini pesannya. Nah ini tetangganya pas bangun tidur ingat itu pesan, kemudian gak lama kemudian dia dekat-dekat sekarang. Sebelum dia mati lagi mendekati sekaratul maut, dia ingat tuh pesan tetangganya tuh ibu yang udah meninggal Pak. Ya kan? Dia ingat dia kumpulin anak-anaknya. Nanti kalau ibu meninggal, tolong ini wasiat dijalankan karena ini berkaitan pesan sahabat ibu, pesan sahabat saya yang sudah meninggal duluan 10 tahun yang lalu. Ya, apa tuh pesannya Bu? Pesannya kalau nanti saya sudah meninggal, tolong kafarin saya 10 lipatan begitu. Jadi nggak cuma lipatan Pak, ya ini ibu mintanya 10 lipatan. Nah lipatan yang kelima berikutnya, tolong carikan kain kafan yang paling mahal, kain kafan yang paling bagus, kain kafan yang paling modern. Jadi tolong begitu. Akhirnya ibu meninggal juga wasiatnya dijalankan sama anak-anaknya. Jadi itu ibunya kurus, contoh pas meninggal karena kafannya 10 lipat jadi bengkok-bengkokan. Ya jenazahnya jadi gede 10 kali 10 lipatan. Ya terus dimakamkanlah nih yang kedua meninggal. Akhirnya ya ini orang-orang pada bingung kok sampai segitunya wasiat. Ya memang ada apa? Ternyata ini anak sedikit punya sedikit nanya ke ibunya yang baru meninggal nih.
Ya emang kenapa sih kok sampai wasiat begitu teman ibu yang dikubur? Ya kemudian apa? Kemudian kata si ibu tadi itu karena di dalam mimpi dia cerita di dalam kubur dia pakaiannya udah jelek, udah 10 tahun, udah robek-robek kayak kapalnya bolong-bolong. Pas lihat lagi kumpul dia doang paling jelek, teman-temannya bagus semua. Maka dari itu dia pengen ganti kayak bapak. Dia minta dikirimin sama saya lewat tubuh saya. Akhirnya udah dijalankan kan Pak, masuk dalam kubur. Besokannya mimpi lagi tuh si anak dia baru meninggal ketemu sama dua ibu ini. Alhamdulillah, dua-duanya udah ketemu, dua-duanya udah hilang, dua-duanya udah senang. Kenapa? Kayak kapan baru. Alhamdulillah. Bayangin tuh Pak. Percaya nggak percaya silahkan. Tapi ini cerita ada dalam kitab. Kalau nggak ada percaya saya kasih kitabnya. Itu jelas. Ya ada cerita. Jadi jangankan pahala kayak kapan aja nyampe. Ya cuma jangan dikirimin cincin gelang lagi ya kayak kapan aja kayak kapan ya. Nah iya, sama cicilan jangan dikirim. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yakinilah apa yang kita kirimkan sekarang setiap malam Jumat sampai kepada almarhum almarhumah keluarga orang tua guru kita. Amin ya rabbal. Inilah kita pesan dari Hatim Al-Asam. Jadi Bapak Ibu, pesan yang terakhir setiap waktu pagi habis sholat subuh, sebelum aktivitas, sebelum bekerja, ingat 3 ini. Entar saya bakalan mati, entar saya bakalan dibungkus, entar saya bakalan disolatin, entar saya bakalan dikuburin, saya bakalan ditahlirin, saya bakalan dihaurin. Apa yang mau saya sombongkan? Apa yang mau saya usahakan sampai mati-matian? Dari dunia, dari harta, dari pangkat, dari jabatan. Karena semuanya saya akan merasakannya nanti kalau sudah datang ajal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya menghadapi di tahun depan 2024 biasa-biasa saja. Ya Pak Bu ya, jangan sampai retak persaudaraan, jangan sampai pecah kekeluargaan, jangan sampai tidak harmonis satu dengan yang lainnya, jangan. Karena itu semua hanya dunia sementara. Yang sekarang menjabat besok selesai. Yang akan menjabat akan nanti selesai juga. Hidup di dunia sementara. Cuma gara-gara beda pilihan akhirnya benci, akhirnya marah, akhirnya caci maki, fitnah sono, fitnah sini. Kita jangan ikut-ikutan. Kita ikutin pesannya Hatim Al-Asam. Semua akan mati, semua akan dibungkus, semua akan disolatkan dan akan dimakamkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul huwa nabiyyun min qabli la ilaha illallah." Assalamualaikum warahmatullahi